Dan kita telah sampai dalam pembahasan Kitab Sulam Taufik kepada pembahasan tentang kemaksiatan hati, poin-poin yang terakhir. قال والحرص قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته آمين إلى أن قال والحرص di antara penyakit hati yang bahkan berbahaya sekali adalah al-hirs. Al-hirs itu ambisi yang sangat kuat. Tapi ambisinya terhadap dunia. Ini hirs yang dimaksud. Hirs itu ambisi yang kuat, keinginan yang sangat kuat. Jika diarahkan kepada ilmu maka akan sangat baik sekali. Artinya seorang penuntut ilmu sangat butuh yang namanya al-hirs, ambisius. Bahkan itu syarat nomor 2 yang disebutkan oleh Imam Haramain dalam nazaman atau dalam nasihat yang sangat masyhur yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i yang berbunyi akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin sa'unbi'uka wa sa'unbika an tafsiliha bibayan. Zaka itu yang pertama, yang kedua hirs. Jadi ambisi itu kalau diarahkan kepada yang tepat maka akan jadi baik. Kita berambisi pengen dapat ilmu, maka ambisinya jadi baik karena ilmunya baik. Kita ambisius sekali ingin mendapatkan pangkat tinggi di surga nanti. Pangkat tinggi di surga adalah kebaikan, maka ambisi untuk mendapatkan pangkat tinggi di surga juga adalah kebaikan. Tapi al-hirs di sini, ambisi di sini, ini ambisi terhadap dunia. Sehingga tafsiran hirs di sini adalah syiddatul bukhl, pelit yang sangat. Kian orang ambisi terhadap dunia, pelit yang sangat. Jadi sudah memandang dunia adalah segalanya. Sehingga menimbulkan rasa pelit, bukan sekedar pelit tapi sangat pelit. Menimbulkan rasa senantiasa pengen menguasai sesuatu, walaupun itu milik orang lain, walaupun dengan cara yang haram. Ini ambisi terhadap dunia yang merupakan penyakit hati. Jadi sekali lagi, tidak setiap ambisi itu adalah jelek. Tidak setiap keinginan yang kuat, yang menggebu-gebu itu adalah jelek. Tapi perlu kita lihat yang diinginkannya apa. Kalau yang diinginkan adalah sesuatu yang baik, maka ambisi atau keinginan yang sangat kuat yang menggebu-gebu tadi juga baik. Tapi jika yang diinginkannya adalah perkara yang jelek seperti dunia, maka ambisinya juga ikut jelek. Makanya orang yang ambisius, yang memandang dunia adalah segalanya itu otomatis akan sangat pelit, medit luar biasa. Dan juga otomatis akan selalu memandang apa yang diinginkannya itu dengan pandangan pokoknya yang penting saya dapat dengan cara apapun, begitu. Ini yang berbahaya dan ini banyak ini.
Kalau ada naudzubillah dari kalangan kaum muslimin yang hatinya terjangkit penyakit yang namanya hirs ini, ambisi terhadap dunia yang begitu besar, yang membuat dia berambisi menguasai apapun yang dia inginkan walaupun dengan cara yang haram, maka segera sadar dan taubat kepada Allah. Karena demi Allah penyakit yang satu ini akan membuat seorang hamba menjadi celaka di dunia sebelum di akhirat. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, ada nggak gambaran orang yang al-hirs alal mal alad dunya, yang ambisinya begitu dahsyat terhadap dunia? Ada. Gambaran itu tergambar dalam kisah Qarun. Kisah Qarun. Qarun itu ambisinya dunia. Yang dipikirkan ya dunia, yang dilakukan ya pokoknya hanya untuk dunia, dan dunia. Bahkan mengklaim innama utitu ala ilmin indi, yang aku dapat ini, bahasa terjemahan bebasnya, yang aku dapat atau kekayaan yang begitu banyak luar biasa ini, itu hasil kerja kerasku. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi dia disiksa, diazab oleh Allah. Dia ditelan bumi, harta-hartanya juga hilang ditelan bumi. Naudzubillah. Bahkan orang yang sudah terjangkit penyakit ambisius terhadap dunia ini, itu akan lebih mengerikan dari seekor serigala yang lapar. Mengerikan. Lebih menakutkan, lebih berbahaya. Jadi dia kalau melihat dunia itu seperti serigala yang sangat-sangat lapar, bahkan lebih lagi daripada serigala tersebut dalam melihat mangsanya. Coba perhatikan, ada serigala yang lagi lapar luar biasa, kemudian dia melihat mangsa, apa yang akan terjadi? Dia akan berupaya bagaimanapun caranya untuk mendapatkan mangsanya. Persis begitu tuh orang yang hirs terhadap dunia itu. Dengan segala cara, apapun itu akan ditempuh. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu dunia. Itu muncul dari yang namanya hirs. Makanya dunia mah jangan diniati, jangan diletakkan di hati, jangan. Naudzubillah kalau dunia sampai diletakkan di hati. Kaya boleh, silahkan jadi orang kaya. Tapi mari kayanya seperti orang-orang soleh. Nabi Sulaiman itu punya kekayaan, punya kerajaan yang tidak bisa disaingi oleh siapapun setelahnya. Enggak ada. Tapi kekayaannya hanya ada di tangan saja, tidak sampai ke hati. Bahkan para sahabat banyak sekali yang kaya. Tapi sekali lagi kekayaannya hanya ada di tangan saja, tidak sampai masuk ke hati. Pokoknya gampang gini deh, gimana Ustaz ciri bahwa kita itu ambisinya adalah dunia? Cirinya gini diantaranya, kalau dunia itu kok terasa begitu istimewa di hati, sampai-sampai kita sangat pelit untuk menginfakkannya, berarti penyakit ini sudah ada. Gitu aja simpel. Karena orang yang tidak rela kehilangan sesuatu, berarti sesuatu yang dia tidak rela hilang dari dia itu adalah berharga sekali di hati dia. Secara otomatis begitu. Siapapun di antara kita yang tidak rela kehilangan sesuatu, ada yang dia miliki yang dia tidak rela hilang. Oh, berarti sangat berharga itu. Kalau kok ternyata itu adalah harta, gak rela hilang dari dia, walaupun hilangnya dengan cara yang benar, disedekahkan, dikeluarkan zakatnya, kok gak rela, hatinya masih, oh itu penyakit hati itu. Sudah pelitnya kena, syuhnya kena, barangkali sampai derajat hirs. Kita membahas di pertemuan lalu pelit. Pelit itu contohnya gimana? Dia gak mau bayar zakat, contoh pelit.
Ya kalau zakat saja yang wajib nggak mau, sedekah jangan harap. Di atasnya pelit namanya syuh. Syuh itu pelit yang sangat. Bahkan kecenderungannya mengambil hak orang lain, walaupun dengan cara tidak benar. Cenderung, jadi dalam hatinya ada cenderung pengen memiliki hak orang lain, ada kecenderungan. Tapi kalau hirs ini di atasnya bukhl pelit, di atasnya syuh. Kenapa? Dia sudah sangat pelit, sudah begitu dia sangat ingin, bukan hanya cenderung hatinya, sangat ingin menguasai, memiliki hak orang lain. Itu namanya hirs. Maka mengerikan sekali. Di atas pelit ada namanya, di atas pelit atau bukhl ada namanya syuh. Syuh itu sangat pelit. Di atasnya lagi ada namanya hirs. Ini super pelit. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Nah ini jangan kira ini tidak maksiat. Enggak, ini maksiat tuh. Jangan salah. Maksiat mengerikan. Pokoknya orang yang dunia banget itu apa-apa dunia saja. Nah itu hati-hati itu. Biasanya di hatinya ada penyakit hati, satu di antara tiga ini. Tergantung levelnya. Pokoknya pelit itu levelnya 3. Pelit saja namanya bukhl. Sangat pelit namanya syuh. Super pelit namanya hirs. Itu aja. Baik. Berikutnya wal istihanatu bima 'azzamallah. Mengentengkan, merendahkan apa yang Allah agungkan. Ingat mengentengkan itu ada 2 macam ya. Ada betul-betul maknanya merendahkan. Ada mengentengkan itu maknanya hanya kurang menghormati saja. Kalau sampai merendahkan apa yang Allah agungkan, kufur. Tapi kalau kurang mengagungkan, tidak sebagaimana mestinya dalam menghormati apa yang Allah agungkan, itu hanya maksiat saja. Jadi 2 macam tuh. Mengentengkan apa yang Allah agungkan itu ada 2. Sekali lagi. Mengentengkan maknanya menghina, merendahkan, ini kufur. Ada mengentengkan nggak sampai derajat menghina, nggak sampai derajat merendahkan, tidak, cuman kurang mengagungkan saja, tidak mengagungkan sebagaimana mestinya, yang seperti ini maksiat saja. Siapa yang Allah agungkan diantaranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ada katanya ngaku muslim, tapi kepada baginda Nabi ngentengkan. Cirinya gimana? Itu sunnah-sunnahnya nggak pernah dilakukan. Oh, hati-hati nih, kalau hatinya memang sudah tidak respect, sudah mulai tidak mengagungkan, ini mungkin masih maksiat. Tapi kalau sudah menghina, merendahkan, nah itu sudah namanya kufur. Hukumnya kufur. Hati-hati. Nah ini masuk dalam kategori kemaksiatan hati, ya masuk secara otomatis. Jadi makanya jangan dikira bahwa mengagungkan syiar-syiar Allah itu tidak ada efek apa-apanya. Enggak, berefek sekali. Mengagungkan itu ketaatan. Makanya di antara doa guru-guru mulia itu apa? Ya Allah, tambahlah untuk hambamu ini rasa pengagungan terhadap syiar-syiarmu. Di antara doanya begitu. Karena di situ ada pahala. Kalau tidak seperti itu, khawatir masuk dalam kategori kemaksiatan. Lama-kelamaan, naudzubillah, bisa kufur. Baik, kita lanjutkan. Wat tasghiru lima 'azzamallah min ta'ah atau maksiyah. Ini mengecilkan apa yang Allah agungkan. Tapi ini kaitannya dengan ketaatan atau kemaksiatan. Au Qur'anin atau Qur'an atau ilm syar'i, au jannah atau nar. Ini bisa masuk kategori kufur kalau ini. Tadi yang sudah dibahas sama sebetulnya. Jadi jangan ngentengkan urusan surga, contoh urusan neraka.
Ketaatan, kemaksiatan. Taat itu istimewa. Maksiat itu celaka dan berbahaya. Harus kita yakini begitu. Jangan ada orang kok ngentengkan kemaksiatan, ini bahaya. Quran itu agung, maka jangan ada di antara kita yang meremehkan Quran. Kalau dalam mazhab kita kan tidak boleh nyentuh, apalagi membawa Al-Quran kecuali punya wudu. Kemudian ada yang ngentengkan, sudahlah, apa sih ini cuman biasa aja, cetakan manusia. Oh, mengerikan. Hati-hati. Kalau mau ambil pendapat mazhab lain silahkan, tapi tidak perlu mengentengkan, meremehkan seperti yang tadi itu. Baik. Kita lanjutkan. Faslun, ini kita tidak perpanjang pembahasannya karena sudah pernah dibahas dulu dalam pembahasan tentang sebab-sebab kemurtadan. Faslun fi ma'asil batan. Fasal menjelaskan tentang kemaksiatan perut. Yang kemarin hati, sekarang perut nih. Ini maksudnya yang kaitannya dengan perut, walaupun tidak dinikmati oleh perut. Nah, makanya gini. Yang pertama yang disebutkan aklur riba, memakan riba. Allah, na'udzubillah. Na'udzubillah. Makan riba itu maksiat besar, bukan maksiat kecil. Ingat ya bahwa pelaku riba itu akan Allah hapus keberkahannya. Siapapun yang bertransaksi riba, maka jangan harap hartanya akan Allah berkahi. Kalau kaitannya hanya dengan harta mending. Tapi kan kita sudah belajar bahwa ada kaitan erat antara makanan yang halal dengan diterimanya amal baik kita. Berpikirnya lebih luas lagi. Artinya kalau ada makanan haram yang masuk ke perut kita, maka siap-siap amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Dan ini mengerikan sekali. Sudah begitu, itu nanti yang dimakan jadi daging. Istilahnya begitu. Nempellah akhirnya di jasad kita. Saat nempel di jasad kita, apa yang terjadi? Akan jadi pintu masuknya setan. Setan dalam menggoda akan gampang dan mudah sekali. Naudzubillah. Sampai dikatakan yang namanya makanan halal itu adalah cahaya hati. Bahkan Imam Ibn Athaillah Sekandari dalam kitab Tajul Arusnya menyinggung tentang ini. Bayangkan pembahasan tentang tasawuf yang begitu tinggi, masih menyinggung tentang pentingnya makanan halal. Makanan halal itu masuk dalam kategori cahaya hati. Yang pengen punya cahaya hatinya, maka jangan pernah memakan makanan haram selama-lamanya. Berarti sebaliknya, makanan haram kalau begitu gimana Ustadz? Makanan haram bisa membuat cahaya hati menjadi padam. Kalau sudah begitu susah biasanya. Susah menerima kebenaran, menerima kebaikan itu susah. Tapi kebalikannya, kalau menerima yang jelek-jelek, gampang, nyambung otomatis begitu. Maka mari evaluasi diri kita masing-masing. Jangan-jangan ada di antara kita yang masih seperti itu. Ya wajar, kalau sudah begitu nanti dipertemukan oleh Allah sama yang jelek-jelek saja. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, saya sudah terlanjur bagaimana? Kan pintu tobat terbuka. Apalagi sekarang kita ada di bulan Rajab. Bulan di mana pintu tobat itu terbuka lebar. Ini jangan main-main urusan dengan riba ini ya. Masya Allah. Belum lagi bicara dosanya. Dosanya itu lebih besar daripada berzina dengan 36 wanita bagi pria. Dan sebaliknya bagi wanita. Lebih besar, lebih mengerikan. Bahkan lebih keji daripada berzina dengan ibu kandung sendiri. Ini riba ini, kelihatannya enteng, tapi Masya Allah mengerikannya luar biasa. Nah yang kami jelaskan tadi, ya Ustadz itu kan yang memakannya Ustadz, apakah maksudnya hanya memakan saja yang dapat efek negatif yang begitu banyak? Yang tadi disebutkan, enggak.
bukan hanya memakannya, bertransaksinya, menyaksikan transaksi itu dalam konteks keridhaan tentunya, kemudian mengambilnya, kemudian menginfakannya, kemudian memakannya dan seterusnya, semuanya. Pokoknya ngambil manfaat dari transaksi riba, dari harta ribawi dengan cara apapun, walaupun tidak masuk dalam kategori makan dan makanan, tetap termasuk dalam dosa riba. Dosa dia. Enggak mesti yang memakannya saja yang kena dosa, enggak. Yang ngambilnya ya dosa, yang nyatetnya ya dosa, yang nyaksikannya ya dosa. Memakannya ya dosa, jelas otomatis. Pokoknya yang mengambil manfaat dari riba, dosa dia. Dosanya sama tuh. Ini ngeri, Masya Allah. Sudah bolak-balik kita jelaskan. Dan riba ada dua macam ya, sudah pernah kita bahas. Ada ribal bay', riba yang muncul karena transaksi jual beli. Ada namanya ribal qard, riba yang muncul karena transaksi pinjam meminjam. Ada dua. Dua-duanya sering terjadi. Kalau ribal bay' itu riba yang muncul karena transaksi jual beli ada tiga macam. Ada dalam mazhab kita ya, ada ribal yad, ada ribal fadl, ada ribal nasa. Ribal fadl itu lebih, fadl itu lebih. Yad itu tangan, nasa itu telat. Ada takhir. Dan ingat, tidak semua barang yang diperjualbelikan itu mengandung riba, enggak. Riba itu hanya ada dalam dua hal, hanya ada dalam makanan saja sama emas dan perak. Hanya dua, emas dan perak atau makanan. Artinya yang bertransaksi emas dan perak atau makanan maka hati-hati. Karena transaksinya kalau tidak memenuhi syaratnya akan masuk dalam wilayah riba. Ini yang harus hati-hati. Emas dan perak tidak hanya emas dan perak saja, tapi yang fungsinya sama seperti emas dan perak. Apa saja itu Ustadz? Semua mata uang tanpa terkecuali. Rupiah lah, dolar lah, real lah, lira lah, semua. Dinar, dirham, semua dapat. Dan dalam transaksi emas dan perak ini ada yang perlu diperhatikan. Ada yang terkadang syaratnya 2, ada yang kadang syaratnya 3. Untuk bisa lepas dari yang namanya riba. Kalau seandainya emas dan perak, ini ya pembahasan emas perak, yang ditransaksikan jenisnya sama, yaitu emas. Ilahnya sama, ilah. Apa itu? Jauhariyatul athman. Bernilai dan bisa menjadi harga. Kalau kita jual beli kan dia jadi harganya. Kita beli baju contohnya. Harga berapa? Dibayarnya pakai apa? Rupiah. Berarti jadi harga ini. Sama emas sama emas, jenisnya sama, alasan hukumnya atau hikmah dibalik pengharamannya juga sama. Kalau begini syaratnya 3. Harus ada tamathul, sama, kemudian taqabud, langsung serah terima di majelis, kemudian hulul, tidak boleh disyaratkan ada nanti di salah satunya, enggak boleh. Harus kontan, cusces kata orang Sunda mah. Gitu. Ini kaitan dengan namanya riba yang ada dalam emas, perak atau mata uang yang satu jenis. Jadi yang pertama harus tamathul. Tamathul itu harus sama. Emas 5 gram kalau mau dibeli, dijual belikan dengan emas lagi, ya harus sama-sama 5 gram. Harus begitu. 5 gram sama 5 gram. Maka hati-hati ibu-ibu yang solehah khususnya ini, kalau punya emas lama, pengen tukar dengan yang baru. Ibu-ibu tolong caranya yang benar gimana?
emas ibu yang lama jual dulu jadikan rupiah. Kontan, terima uangnya, serahkan emasnya. Kalau sudah jadi uang, pilih yang baru yang sesuai dengan keinginan. Jangan sampai begini, emas yang lama diserahkan, saya mau yang itu nambah berapa? Nggak boleh, nggak boleh. Nggak begitu. Ini hati-hati ya, caranya gitu ya. Emas yang lama jual dulu, jadikan uang dulu. Simpelnya gitu. Sudah jadi uang, oke, belikan emas yang baru. Ya memang nanti ada pembahasan lagi, gimana 5 gram, 5 gram, tapi ini ada ongkos untuk pembuatannya, karena pembuatannya juga membutuhkan ongkos yang begitu mahal dan seterusnya. Itu di luar akad, nanti beda lagi urusannya. Akadnya artinya jelas detail, beda lagi nanti urusannya. Yang jelas. Hukum asalnya begitu, 5 gram harus dengan 5 gram lagi, karena satu jenis yang sama. Baik, kalau ilahnya sama, alasan dibalik hukum, atau lebih tepatnya hikmah dibalik hukumnya sama, yaitu sama-sama punya nilai dan biasa dijadikan alat tukar, sama-sama. Tapi jenisnya beda. Berarti contohnya gimana? Emas dan perak. Kif, kalau udah begitu gimana emas dan perak? Syaratnya turun jadi 2. Enggak mesti harus sama, tapi harus langsung diserahkan saat itu, langsung kontan saat itu. Kalaupun misalkan emas 5 gram, peraknya 100 gram, enggak masalah kan, enggak harus sama. Kenapa? Jenisnya beda. Makanya tadi aman, emas dengan rupiah, ilahnya sama, tapi jenisnya berbeda. Kalau gitu syaratnya cuma 2, yang penting emas dengan rupiah, kontan langsung diterima saat itu, sudah selesai. Nilainya nggak harus sama, ya nggak harus sama, karena beda jenis. Ini supaya kita selamat nih, ya gitu. Ini juga sama, para pelaku money changer itu yang suka tukar-tukar mata uang begitu, nggak ada boleh dihutang dan seterusnya. Artinya nggak kontan tuh nggak boleh. Kalau akadnya jual beli, nggak boleh. Saya mau beli dolar berapa? $200, tapi uangnya nanti ya, riba, nggak boleh. Masuk kategori nasa. Nggak boleh, disyaratkan nanti. Kalau mau jual beli begitu, dolar dengan rupiah, real dengan rupiah, mana dolarnya, mana rupiah, yang sepakati harganya, saling serah terima langsung. Jadi urusan uang itu dalam agama kita ini betul-betul aturannya dibuat sedemikian rupa sehingga dua belah pihak yang bertransaksi merasa aman dan nyaman. Tolong perhatikan hikmahnya itu. Kalau urusan jual beli, beda, pinjam meminjam beda loh. Kalau pinjam meminjam masuk dalam kategori irfak, pertolongan. Bahasa simpelnya gitu. Tapi kalau jual beli, kan yang diambil, yang dicari adalah keuntungan. Sehingga dilindungi betul ini. Urusan dengan jual beli ini, hak masing-masing penjual, hak masing-masing pembeli dilindungi sedemikian rupa dalam agama Islam ini. Sehingga indah terasa semuanya. Kalau nurut mah aman. Dah. Itu ya caranya supaya terbebas dari riba. Tadi yang riba, yang bi' tadi. Gitu. Bagaimana kalau seandainya beda jenis, beda illah? Contohnya uang dengan beras. Oh, lihat, uang itu ribawi, artinya bisa mengandung riba. Emas, makanan, beras juga riba, bisa mengandung riba. Apakah juga harus kontan custe, Ustaz? Sedangkan di masyarakat banyak yang ngutang beras, Ustaz. Aduh, ini gimana ini? Maka jawabannya, tidak ada riba antara uang dengan beras. Kenapa? Beda ilahnya, beda jenisnya, aman. Jadi yang ngutang-ngutang beras, alhamdulillah Anda aman. Yang ngutang kan lebih aman lagi dapat pahala itu, nggak ada masalah itu.
Dicicil boleh Ustadz? Boleh dicicil. Kalau emas dengan rupiah, kenapa nggak boleh dicicil? Harus kontan karena ilahnya sama-sama jauhariyatul athman. Sama-sama nilai menjadi alat tukar dua kan? Dia punya nilai dan menjadi alat tukar. Sama, emas ya sama, rupiah ya sama. Maka nggak boleh ada cicil-mencicil, harus kontan. Tapi Ustadz ada pendapat dari ulama ini, kalau seandainya sudah berubah fungsi maka boleh. Itu pendapat keluar dari 4 mazhab, selesai. Anda mau mengambil silahkan dengan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Tapi yang tidak ngambil pendapat ini dengan kehati-hatiannya tolong hargai. Selesai. Jadi gitu ya. Makanya was, jangan ada di antara kita nih yang nyicil emas, jangan. Ini untuk jamaah al-bahjah. Kalau ada yang punya pendapat lain, tanggung jawab di hadapan Allah urusannya. Kalau kita nggak berani ditanya, ente tahu nggak lah, ya Rabb lah. Kita akan patuh nurut ya Rabb, sudah. Jadi gitu ya. Baik. Nah tadi yang kedua gimana Ustadz? Yang pertama sudah dijelaskan, singkat ya penjelasannya. Yang kedua atau macam yang kedua riba namanya riba qard. Riba qard itu riba yang muncul dari pinjam meminjam. Ingat sekali lagi, pinjam meminjam itu irfaq. Irfaq itu ya terjemahan bebasnya ya untuk pertolongan. Yang namanya tolong menolong itu yang diharapkan adalah ridhonya Allah, kasih sayang Allah, pertolongan Allah, pahala dari Allah. Itu yang diharapkan dari menolong. Tapi kalau seandainya katanya minjemi atau sama dengan menolong, tapi kok ada embel-embel di belakangnya, harus mengembalikan lebih, dan itu dicatat dalam transaksi akadnya, kalau begitu bukan nolong. Kalau begitu bukan nolong. Dan ini masuk dalam kategori riba, ribal qard. Riba qard dengan ribal fadl itu sama. Secara dari sisi dua-duanya lebih. Dan kaidahnya awas kullu qardin, ini setiap pinjaman jarra naf'an yang menimbulkan manfaat, faidah, yang faidahnya kembali kepada yang meminjamkan, yang punya piutang, fahuwa riba, maka faidah tadi itu, manfaat tadi itu riba. Kalau mau minjemi yang tulus, yang ikhlas karena Allah, nanti Allah yang akan balas. Kan dalam hadis Isra Mi'raj ada, barang siapa yang meminjamkan kepadaku maka aku akan balas dia. Bahkan dalam Isra Mi'raj, dalam Mi'rajnya bagian Nabi itu ada pahala yang begitu besar, 18 kali lipat lebih hebat daripada pahala sedekah. Apa itu? Pahala minjemkan ternyata. Alasannya apa? Normalnya orang minjem itu memang lagi butuh. Sama yang meminjamkan juga sebetulnya butuh. Tapi asas dasar pertolongan tadi itu. Tapi minjemkan gimana itu? Minjemkan yang murni, yang berharap ridha Allah. Selesai. Bukan minjemkan yang palsu, yang berharap ada lebih. Itu riba. Itu nggak dapat itu. Ini ngeri ya kalau riba ini kalau sudah dimakan, ya Allah. Jangankan makannya, sekali lagi. Tadi sudah dijelaskan. Jangankan makannya. Jangankan makannya. Transaksi saja. Deal, ridho sama ridho, walaupun dia nggak mau makan, disedekahkan misalkan seterusnya, dia dapat. Oh kalau saya nggak ikut Ustadz, saya cuma menyaksikan tanda persetujuan, nyaksikan saya, cuma diem aja, cuma nyaksikan aja, diem, dapat sama. Kalau saya nggak ikut-ikut Ustadz, saya cuma nyatet saja Ustadz, nyatet transaksi ribawi tadi dapat sama. Ada lagi, kalau saya nggak ikut-ikutan transaksi, saya cuma makannya saja. Tahu beres, tahu bersih, dapat juga tuh, hati-hati. Hanya riba ini, tolong. Yang pengen hidupnya berkah, hartanya berkah, jauhi riba. Dijamin punya sedikit, rasa banyak, sudah. Tapi yang nggak berkah hartanya itu punya banyak, rasa tidak ada, rasa tidak punya. Rasanya sedikit. Sekarang gini deh, gini. Analogi saja, contoh ya, perumpamaan. Kita
punya perusahaan. Karyawan kita banyak. Sekarang apa sih yang diharapkan dari banyaknya karyawan? Jawabannya kan simple. Supaya produktivitasnya tinggi, kan begitu. Karena masing-masing bisa kerja. Kalau kerja terus, produktivitasnya akan tinggi. Itu kan yang diharapkan. Sekarang dibalik deh. Kalau seandainya karyawan yang banyak tersebut gak bisa melakukan apa-apa, malah yang ada nyusahkan saja. Apa mau begitu? Gak mau. Untuk apa punya karyawan banyak tapi produktivitasnya nggak meningkat? Yang ada memusingkan luar biasa. Buat apa? Sama. Buat apa punya harta banyak tapi toh faidahnya, manfaatnya hampir tidak ada. Karena keberkahannya sudah dicabut sama Allah. Jadi itu cuma rupa saja, itu uang rupa di rekening ada, ini ada rupanya saja. Tapi manfaatnya dia tidak sadari bahwa itu dicabut sama Allah. Sehingga ketika diinfakkan atau digunakan uang itu untuk transaksi apapun, buat dia susah saja. Timbul permasalahan A, permasalahan B dan seterusnya. Punya uang 1 miliar, hasil ribawi, besok anaknya sakit, biaya rumah sakitnya 1 miliar juga. Kok gitu ya? Tapi bukan berarti kalau ada yang sakit terus mati-matian dibela supaya sembuh, kemudian kena riba, enggak. Ini contoh saja. Akan ada banyak cara dan banyak jalan yang Allah siapkan untuk menghancurkan uang hasil transaksi riba. Maka hati-hati, tolong hati-hati ini urusan riba. Kelihatannya sepele. Ustaz, urusan riba itu apakah hanya dalam transaksi yang disebutkan tadi? Itu enggak. Kalau datang ke toko emas ada riba, hati-hati, maka harus benar caranya. Bukan hanya itu. Yang sudah jelas-jelas salah juga, yang qard tadi, yang kedua pinjam meminjam, yang pinjol-pinjol itu. Itu hati-hati. Enggak usah deh. Enggak usah. Harus punya harga diri kita. Dan harus ingat bahwa untuk apa punya hanya untuk menyusahkan kita. Gini ya, dunia itu untuk menikmatinya tidak perlu memiliki. Sekali lagi, dunia untuk menikmatinya tidak perlu memiliki. Banyak orang yang nggak punya mobil tapi tiap hari naik mobil tuh. Padahal dia tidak pernah punya mobil. Kalau nggak percaya, coba aja ibu tiap hari naik angkot bolak-balik Cianjur ke sini, Cianjur di sini gitu. Nggak perlu punya mobil tapi menikmati mobil. Ustadz, saya tuh orang fakir, gak kebeli daging. Iya, tapi sepekan sekali diundang dalam acara pernikahan lah, khitanan lah, tasyakuran apalah, ini itu yang isinya daging semua. Dia gak punya, cuma makan daging terus-terusan. Kan tidak harus memiliki. Kadang kami mikir ya, kami gak punya mobil aneh-aneh itu, yang mewah-mewah. Tapi hampir setiap mobil yang aneh-aneh itu pernah kami naikin. Pokoknya entah gimana caranya, gimana kejadiannya, tiba-tiba pernah dinaiki saja. Pokoknya. Yang tidak berharap adalah ambulan, jangan kalau itu. Ya Allah, selamat-selamat, jangan kalau ambulan, jangan. Jangan. Artinya apa sih? Rumah-rumah mewah gimana? Rumah sederhana, alhamdulillah ada. Walaupun bukan milik pribadi tapi ada. Tapi rumah macem-macem yang mewah apa pernah kami singgahi, tidur di situ, pernah. Jadi sekali lagi, dunia itu untuk kita menikmatinya tidak harus memiliki. Dan sama, untuk menikmatinya yang memiliki belum tentu menikmati, belum tentu. Berapa banyak katanya ada orang kaya raya, konglomerat lah begini, rumahnya mega seterusnya, disibukkan dengan kerjaan dari pagi sampai pagi, yang menikmati pembantunya. Pembantunya tiap hari di rumah, enak, tidur bebas di situ, makan bebas di situ. Yang menikmati pembantunya. Terus pemiliknya datang dalam keadaan capek luar biasa akibat kerja yang Masya Allah. Kerjaan yang begitu menumpuk, menyibukkan dan seterusnya. Bangun tidur sudah harus berangkat lagi ke
kerjaan, menikmatinya kapan? Itu pertanyaannya. Itu villa-villa yang banyak di daerah sini. Yang punya orang mana? Orang luar Pak Ustadz. Iya, yang menikmati, yang jaganya. Mending kita menikmati walaupun tidak memiliki daripada memiliki tidak menikmati. Itu ada. Makanya jangan ngejar-ngejar dunia hanya untuk dimiliki. Padahal dia akan menyusahkan kita. Buat apa kalau begitu? Riba tuh gitu. Gambarannya sudah. Ibaratnya begini. Kalau kita miara kambing, walaupun satu, besok bisa sembelih loh enak. Walaupun satu. Kemudian ada orang yang ngelihat, kayaknya miara kambing enak nih. Tapi keren kalau kambing. Udahlah, saya mau beli kambing. Kiranya kambing. Berapa belinya? 1.000. Biar memiliki, keren. Ternyata yang datang bukan kambing, tapi serigala semuanya. Kenapa? Karena cara belinya salah. Persis begitu. Punya satu kambing enak, indah dipandang jadi hiburan. Apalagi melihat prosesnya hamil dia, melahirkan dia. Itu hiburan semua. Allah berikan kenikmatan melalui itu semua. Ya Masya Allah, ini ada orang pengennya sih punya kambing 1.000 karena salah cara. Kliknya salah. Yang diklik ternyata 1.000 serigala. Datanglah serigala. 1.000. Buat apa punya 1.000 kalau isinya serigala? Sama gitu sudah ya, pelaku riba tuh gitu. Jadi hartanya itu bukan kambing, bukan, tapi serigala yang setiap saat siap menerkam dia dengan berbagai macam musibah yang datang. Hati-hati itu. Sudah riba buang. Pinjol jauhi. Sudah kami terang-terangan, pinjol jauhi. Tapi Ustadz ini kan katanya resmi atau apa? Sudahlah, nggak ada urusan dengan resmi. Urusannya sesuai dengan syariat atau enggak, itu urusannya. Ini kan resmi Ustadz, ada lembaga. Pertanyaan, lembaga itu menjamin keberkahan? Tidak Ustadz. Ya sudah, yang jamin keberkahan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya terus kenapa masih ngomong lembaga? Sudah selesai, sudah jangan-jangan. Apalagi Ustadz, ada enggak? Ada yang menyengsarakan itu. Yang letter juga sama itu. Letter itu sama itu. Yang biasa onlinean itu ada kan letter itu ya. Awalnya pay, ujungnya letter. Gak boleh itu. Ustadz katanya ada mengatakan itu tidak riba Ustadz begini. Tapi itu gak jelas akadnya. Gimana sesuatu yang tidak jelas akadnya kemudian kita bisa santai-santai perbolehkan? Enggak. Bahkan mengarah betul-betul kepada akan qard itu, pinjam meminjam tapi ada lebihnya tadi itu bahaya. Walaupun sebetulnya sangat mungkin dan bisa sekali itu untuk disyariatkan. Pakai akadnya, akad murabahah bisa. Gimana caranya? Itu yang punya pay letter, ketika ada nasabah misalkan mengajukan untuk beli lemari es, maka yang punya pay letter dia yang membelikan lemari es tadi itu. Kemudian selesai lemari es jadi milik dia, dijual ke yang mengajukan nasabah tadi itu. Dengan margin yang disepakati sekian-sekian. Udah selesai, aman. Halal jadinya. Gitu ya. Ini kami beri juga solusinya. Jadi gitu. Termasuk kemaksiatan perut adalah makan riba. Tapi untuk riba, untuk jadi maksiat, tidak harus dimakan sekali lagi. Transaksinya saja, menyaksikannya saja, mencatatnya saja, mengambilnya saja, semua dapat. Dia ngambil untuk diberi sama dan bisa. Hati-hati ya. Ini riba ini Masya Allah mengerikannya luar biasa. Wa aklul maksi ay ad-daraib, memakan makes itu pajak, cuman ini harus dijelaskan secara detail. Walaupun secara terjemahan bebasnya adalah pajak, tapi dalam prakteknya nanti ada atau mengharuskan penjelasan yang detail. Insya Allah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Apakah bayar pajak itu dosa atau enggak dosa tapi enggak wajib, atau wajib tapi
Nah, itu nanti kita jelaskan di pertemuan akan datang insyaallah. Wallahu alam bissawab. Kita masuk kajian kita Riyadhus Shalihin.